Haleluya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Salam damai sejahtera untuk setiap kita. Selamat datang kembali di channel Pohon Kehidupan bersama saya Immanuel Yeremia. Saudaraku, malam hari ini sebelum kita beristirahat, sebelum kita tidur, seperti biasa sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita berdoa bersama saudara. Mari kita buka 2 Tawarikh 12 ayat 1. Begini bunyi firman Tuhan. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup ini ada banyak orang ketika sudah berada di atas puncak kesuksesan, ketika alami hidup yang berkelimpahan, ketika melihat situasi dan keadaan di hidupnya luar biasa, baik-baik saja, ada banyak orang mulai melupakan Tuhan, mulai hidup dengan sembarangan, mulai melakukan apa yang padahalnya mereka tahu bahwa Tuhan tidak menyukai apa yang mereka lakukan. Ada banyak orang saudara, ketika mengalami hidup di dalam kenyamanan yang luar biasa, ketika ada di dalam puncak kesuksesan mereka, mereka mulai hidup tidak taat dan mulai meninggalkan ibadah-ibadah. Berbeda sekali saat masih berada di bawah, saat hidup di dalam keadaan pas-pasan, saat mereka menghadapi situasi yang dihadapi begitu sulit, saat mereka memerlukan pertolongan, mereka begitu rajin berdoa, mereka begitu rajin beribadah. Mereka memandang kepada Tuhan yang penuh kasih. Dan Tuhan yang penuh kasih selalu meresponi saudaraku. Hidup mereka perlahan diubahkan, dipulihkan dan diberkati Tuhan. Namun demikian saudara, manusia begitu cepat berubah. Ketika mereka ada di puncak kesuksesan, ketika mereka ada di kejayaan mereka, mereka berpikir bahwa kekuatan mereka lah yang membawa mereka ke sana. Kehebatan, kecerdasan mereka lah yang membawa mereka ke sana, saudara. Mereka meninggalkan dan melupakan Tuhan yang menolong, yang membawa mereka alami kesuksesan yang dianugerahkan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal ini juga terjadi pada Rehabeam dan rakyatnya. Di ayat yang kita baca malam hari ini dikatakan saudara, Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Dikatakan di sana saudara, ketika kerajaan mereka menjadi kokoh dan kekuasaan mereka menjadi teguh, Rehabeam beserta seluruh rakyat Israel justru meninggalkan hukum Tuhan. Saat berada di dalam kejayaan mereka saudara, mereka melihat keadaan di sekitar mereka semuanya sedang sangat baik. Keamanan ada, kelimpahan makanan. Namun mereka saudaraku justru meninggalkan hukum Tuhan. Mereka tidak taat lagi kepada Tuhan. Mereka merasa bahwa mereka tidak membutuhkan Tuhan lagi. Saudara, kalau kita baca di ayat selanjutnya saudara, apa yang terjadi adalah pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, Raja Mesir menyerang Yerusalem. Di sana dikatakan tak terhitung banyaknya pasukan yang mau menyerang mereka saudara. Sekarang saudaraku, Rehabeam dan rakyatnya ada dalam keadaan yang sulit. Dan setelah disampaikan firman Tuhan oleh Nabi Semaya saudara, Rehabeam dan para pemimpin Israel pun menjadi sadar dan mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Rehabeam saudara menyadari dia tidak bisa mengandalkan kekuatan pasukannya. Dia memerlukan pertolongan Tuhan untuk menghadapi musuh-musuhnya. Sehingga dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Melihat Raja Rehabeam merendahkan diri saudaraku, maka Tuhan pun berbelas kasihan pada mereka. Di ayat 12 dikatakan, oleh sebab Raja merendahkan diri, surutlah murka Tuhan daripadanya, sehingga ia tidak dimusnahkan sama sekali. Lagi pula masih terdapat hal-hal yang baik di Yehuda. Terpujilah nama Tuhan. Saudaraku, malam hari ini
Saya tidak tahu bagaimana situasi dan keadaan di hidupmu, saudara. Adakah di antara saudara yang melihat nampaknya semuanya sedang baik-baik saja sekarang? Mungkin ada yang sedang ada di puncak kesuksesanmu, saudara. Mungkin engkau sedang alami hidup yang berkelimpahan. Kalau itu engkau, saudara, saya mau katakan, janganlah pernah melupakan Tuhan. Kalau saudara bisa alami yang baik hari ini, itu semua, saudara, karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kebaikannya. Itu semua karena kemurahannya. Ingatlah selalu akan Dia. Pujilah Dia selalu. Naikkan syukur kepadanya atas setiap apa yang telah kita terima, saudara. Agungkan namanya dengan hati yang sungguh, dengan mulutmu, saudaraku. Nyatakan kepadanya bahwa dalam segala keadaan kita benar-benar memerlukan Dia. Haleluya. Ulangan 8 ayat 18 mengatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Perhatikan, saudara, di sana dikatakan sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Haleluya. Saudaraku, sesungguhnya Tuhanlah yang memberikan kekuatan untuk kita bisa memperoleh setiap pencapaian yang baik di hidup ini. Bukan karena hebat kita, saudara. Bukan karena kuat kita. Bukan karena kecerdasan, kepintaran kita. Semua karena anugerah Tuhan. Kita perlu menyadari itu dalam hidup ini, saudara. Sehingga nama Tuhanlah yang boleh dipermuliakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Bagi saudara yang hadapi masa-masa yang sukar hari-hari ini, seperti apapun itu kesulitanmu, saudaraku, datanglah kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Tidak hanya merendahkan hati, bahkan kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Nyatakan kepadanya, saudara, bahwa saudara benar-benar memerlukan Dia, bahwa saudara benar-benar tidak mampu menjalani hidup ini tanpa Dia. Oh, saudaraku, percayalah ketika kita datang kepadanya dengan segala kerendahan hati, karena kasih-Nya yang besar, Tuhan tergerak, saudara. Kemurahannya ada atas setiap hidup kita. Dia mau menolong, Dia mau menunjukkan kebaikan dan kasih setia-Nya dalam hidupmu, saudaraku. Dialah Bapa kita yang baik. Dia adalah Bapa kita yang selalu setia. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang setia, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Malam hari ini, Tuhan, kembali kami datang merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Syukur kami naikkan untuk setiap anugerah, untuk setiap kemurahan-Mu yang Engkau nyatakan senantiasa dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami juga mengucap syukur, Bapa, untuk sepanjang hari ini yang boleh kami lewati, Tuhan. Bukan hebat, bukan kuat kami, melainkan karena anugerah-Mu, karena Roh-Mu menyertai kami, Tuhan. Kami mengucap syukur, Tuhan, untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami, kalau kami ada dalam puncak kesuksesan kami hari-hari ini, kalau kami ada di dalam kelimpahan kebaikan-kebaikan-Mu terjadi di hidup kami, bukan karena kami hebat, bukan karena kami baik, bukan karena kekuatan, bukan karena kecerdasan kami, Tuhan, melainkan semua karena kemurahan-Mu, semua karena Engkau, semua karena kasih-Mu, Tuhan. Engkaulah yang layak menerima pujian, hormat, dan kemuliaan dalam hidup kami, Bapa. Kami tidak mau melupakan Engkau. Kami mau mengingat akan Engkau senantiasa, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Bapa yang baik,
Bagi anak-anak-Mu Tuhan yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar hari-hari ini, menghadapi kesulitan dalam kehidupan mereka Tuhan, menghadapi kebutuhan-kebutuhan besar, masalah di dalam usaha pekerjaan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan, biarlah menghampiri anak-anak-Mu, menyatakan pertolongan-Mu dalam kehidupan mereka, membuka jalan yang daripada Engkau, membuka pintu yang daripada Engkau, menutup setiap pintu yang tidak datang daripada Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerahkan kekuatan yang baru bagi anak-anak-Mu Tuhan. Beri hikmat pengertian yang daripada Engkau, sehingga mereka boleh cakap menanggung segala perkara, boleh mengerti apa yang harus mereka lakukan, mengambil keputusan yang baik, yang berkenan, yang tepat daripada Engkau. Dalam nama Yesus Tuhan, kemurahan-Mu dinyatakan Bapa, kemuliaan-Mu dinyatakan, nama-Mu yang ditinggikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi mereka yang hadapi sakit penyakit, kelemahan tubuh ya Tuhan, kami selalu percaya Engkau adalah Tuhan yang baik, Engkau adalah penyembuh kami, kuasa-Mu ajaib tidak terbatas. Oleh karena itu kami datang kepada-Mu Tuhan. Engkau yang melihat anak-anak-Mu dimanapun anak-anak-Mu berada, ketika mereka ada di dalam ruangan mereka sekarang Tuhan. Engkau tahu, Engkau mengenal mereka secara pribadi. Bahkan apa sakit yang mereka hadapi Engkau tahu persis Tuhan. Mari Bapa, jamah setiap tubuh yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Mari Yesus Kristus, jamah setiap tubuh yang sakit dengan tangan-Mu yang berkuasa ya Tuhan. Pada saat Engkau menjamah, kami percaya di situ ada keajaiban, di situ ada kesembuhan, di situ nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, setiap sakit penyakit kami telah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima kesembuhan yang daripada Engkau Tuhan. Kami sehat, kami kuat, kami umur panjang dalam kasih karunia anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa yang baik, diberkati anak-anak-Mu Tuhan. Diberkati orang-orang yang mereka kasihi. Pasangan mereka, suami istri mereka, anak-anak mereka Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi mereka yang sudah berumur Tuhan, diberkati kakek nenek, diberkati cucu-cucu mereka, diberkati orang-orang yang mereka kasihi dalam nama Yesus Tuhan. Biar pada masa tua mereka melihat kasih setia-Mu terus Engkau nyatakan, terus Engkau tunjukkan, kebaikan-kebaikan-Mu terus terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat, kami akan berpaling tidur. Biar kami tidur dengan aman, sehat, kami bangun besok pagi dengan kekuatan yang baru, yang daripada Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur untuk momen malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami tahu Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia, yang mendengar doa dan permohonan kami, anak-anak yang Engkau kasihi. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Saudaraku, kita sudah berdoa, saudara. Ingat, seperti apapun keadaan kita saudara, baik kita ada di dalam puncak kesuksesan kita menikmati kelimpahan kebaikan Tuhan hari ini, atau kita ada di dalam situasi yang kurang begitu baik saudara, jangan pernah melupakan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup kita. Tetap memandang kepada Dia, tetap ingat kepada Dia saudara. Tetap memuji Dia dalam segala keadaan, berdoa, menyembah Dia, mengucap syukur kepadanya. Tetap beribadah saudaraku, sebab Dia layak menerima setiap pujian, penyembahan, pengagungan kita. Haleluya. Doa saya menyertai saudara. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat.
Biarlah damai sejahtera Bapa memelihara hati dan pikiran setiap kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.